Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok mata kuliah pengantar manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang manajer dan lingkungan organisasi. Yang pertama di sini ada lingkungan organisasi. 1. Lingkungan internal yang terikat dengan eksistensi sebuah organisasi. Contoh, pemilik, tim manajemen, pekerja. 2. Lingkungan eksternal yang terikat dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Contoh, bahan baku, uang, energi, tenaga kerja. Oke, next kita ke jenis lingkungan eksternal yang mempengaruhi sebuah organisasi. Jenis lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi ada dua. Yang pertama itu ada lingkungan umum, yang artinya kecenderungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan politik yang mempengaruhi semua organisasi secara tidak langsung. Nah, yang kedua, ada lingkungan khusus, yang berarti kecenderungan dari pelanggan, pesaing, pemasok peraturan industri, dan kelompok masyarakat peduli yang mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan usahanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan umum. 1. Ekonomi. Ekonomi yang sedang tumbuh tidak selalu berarti bahwa penjualan dari suatu perusahaan bertumbuh, melainkan hanya menyediakan lingkungan yang mendorong terjadinya pertumbuhan usaha. Yang kedua, komponen teknologi. Tingkat teknologi dalam masyarakat atau industri tertentu cukup menentukan produk apa yang akan dihasilkan, peralatan apa yang akan digunakan, dan bagaimana operasi akan dikelola. Yang ketiga, komponen sosial budaya. Komponen sosial budaya dari lingkungan umum merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Yang keempat, komponen politik atau hukum. Komponen politik atau hukum dari lingkungan umum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang memimpin dan mengatur perilaku usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan khusus. 1. Komponen pelanggan, mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Komponen pesaing. Pesaing adalah perusahaan di dalam industri yang sama yang menjual produk dan jasa yang sama. Yang ketiga ada komponen pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi untuk perusahaan lain. 4. Komponen pemerintah. Pemerintah melakukan kegiatan yang proaktif seperti pemberian kebijakan, penetapan aturan, hingga upaya antisipasi dan penyelesaian berbagai masalah. 5. Komponen masyarakat umum. Organisasi perlu memahami karakteristik dan perilaku kelompok masyarakat, bagaimana memuaskan kebutuhan dan mengantisipasi jika terjadi tekanan dari masyarakat akibat aktivitas organisasi. Terima kasih. Saya harap Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. See you next video, guys. Wassalamualaikum. Bye.